Kata Yunani Eusebeia sering banget disalahpahami. Di Alkitab Bahasa Indonesia, kata ini biasanya diterjemahkan sebagai ibadah. Tapi sayangnya, kata ibadah sudah terlalu identik dengan rutinitas ke gereja, khususnya ibadah minggu. Padahal Eusebeia punya makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar hadir di kebaktian. Eusebeia itu tentang kesalehan, hidup yang penuh hormat, tunduk, dan taat kepada Allah setiap hari. Bukan cuma soal ikut acara rohani, tapi soal karakter dan gaya hidup yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Waktu Paulus bilang ke Timotius, latilah dirimu beribadah, 1 Timotius 4 ayat 7, yang dimaksud bukan sekedar rajin ke gereja, tapi melatih diri untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Bahkan di 2 Petrus 1 ayat 3 tertulis, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Kata hidup yang saleh di ayat tersebut adalah Eusebeia. Dan konteksnya bukan liturgi, tapi gaya hidup yang dibentuk oleh kuasa ilahi dan pengenalan akan Kristus. Nah, masalahnya, terjemahan Alkitab TB kadang menerjemahkan ibadah, kadang menerjemahkan hidup yang saleh. Nah, ini bikin banyak orang Kristen bingung. Akibatnya, banyak yang merasa sudah cukup rohani karena rajin datang ke gereja. Padahal yang mereka jalani cuma bentuk luar tanpa isi. Paulus sudah kasih peringatan soal ini di 2 Timotius 3 ayat 5. Ada orang-orang yang kelihatan beribadah, tapi sebenarnya mereka menyangkal kuasa rohani. Di balik itu semua, aktif di kegiatan gereja, tapi hatinya kosong, sibuk pelayanan, tapi hidupnya nggak berubah. Yesus juga keras soal ini. Dia bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh dari aku. Percuma mereka beribadah. Markus 7 ayat 6 dan 7. Jadi jelas, ibadah yang cuma di mulut tanpa penyerahan hati, itu nggak ada gunanya. Paulus juga bilang di Roma 12 ayat 1, bahwa ibadah sejati itu saat kita mempersembahkan hidup kita, tubuh kita buat Tuhan. Jadi semua bagian hidup kita, mulai dari cara berpikir, cara kerja, cara pakai uang, sampai cara kita bersikap sama orang lain, semuanya harus jadi ekspresi dari Eusebeia. Ibadah sejati nggak mungkin lahir dari hati yang masih dipenuhi dosa yang disayang-sayang. Kalau seseorang kelihatan aktif di gereja, tapi hidupnya tetap jahat, itu cuma kosmetik rohani. Banyak orang Kristen miskin secara rohani bukan karena Tuhan nggak kasih kuasa, tapi karena mereka lebih sibuk jaga penampilan rohani daripada melatih diri dalam hidup yang kudus. Tuhan nggak cari acara meriah, tapi hati yang sungguh-sungguh. Tuhan cari penyembah sejati, bukan penonton kebaktian. Tuhan cari pelaku kebenaran, bukan pelaku ritual. Amin.